Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GTK Update. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik mendaftar jalur prestasi nilai akademik SMA atau SMK untuk PPDB Jatim tahun 2024. Langsung saja, bagaimana tips dan triknya agar kita memiliki peluang untuk diterima di sekolah tujuan. Yang pertama, untuk tipsnya adalah pastikan sudah melihat nilai gabungan atau nilai akhir. Nilai gabungan ini adalah nilai yang kita gunakan untuk mendaftar di jalur prestasi. Nilai gabungan ini terdiri dari nilai rapor semester 1-5, ini adalah nilai yang sudah kita verifikasi sebelumnya, ditambah nilai akreditasi sekolah, ditambah nilai indeks sekolah. Masing-masing dari ketiga nilai ini memiliki bobot tersendiri. Untuk nilai raport, ini bobotnya 50%. Untuk nilai akreditasi 20% dan nilai indeks sekolah 30%. Ketiga nilai ini saling mempengaruhi. Kemudian dari webnya PPDB Jawa Timur itu sudah menyediakan link untuk melihat nilai gabungan. Ini adalah linknya. Nah, nanti apabila kita klik link ini, kita akan diarahkan ke halaman untuk melihat nilai gabungan. Link ini nanti juga akan tersedia dalam deskripsi video. Nah, kalau kita klik link ini, nanti kita diminta untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Kemudian kalau kita sudah masuk, di sini akan diarahkan, yaitu kita bisa melihat nilai kita, kemudian rata nilai rapor kita, nilai akreditasi sekolah asal, indeks sekolah asal, dan nilai prestasi gabungan atau nilai akhir. Yang kita gunakan untuk mendaftar di jalur prestasi nilai akademik adalah nilai akhir atau nilai gabungan ini. Kalau di sini berarti yang kita gunakan itu adalah nilai 89,08. Tips yang kedua, memiliki gambaran sekolah tujuan baik luar zonasi atau dalam zonasi. Jadi ketika kita memilih jalur pendaftaran nilai prestasi akademik untuk SMA ataupun SMK itu sama-sama diberi 3 pilihan. Namun perbedaannya, kalau untuk calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah. Dengan ketentuan, tiga-tiganya berada dalam wilayah zonasi atau satu sekolah di luar zonasi dan 2 sekolah di dalam zonasi. Kemudian kalau untuk SMK, calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda. Nah, jadi kalau untuk SMK itu 3 pilihan jurusan. Untuk sekolahnya bisa di sekolah yang sama atau berbeda sekolah. Kemudian tips yang ketiga, jangan tergesa-gesa mendaftar. Penting untuk melihat terlebih dahulu hasil pemeringkatan sementara pada sekolah yang akan kita tuju. Jadi pada webnya PPDB Jatim nanti ada hasil pemeringkatan. Kita bisa ketikkan nama sekolah kita yang ingin kita tuju baik SMA atau SMK, kemudian kita klik cari. Nanti akan muncul hasil pemeringkatan sementara mulai dari nomor, nama siswa, NISN, dan nilai gabungannya berapa. Ini sangat penting sekali sebelum kita mendaftar. Kemudian yang keempat, pastikan memilih sekolah dengan grade tertinggi dahulu. Maksudnya grade itu adalah peringkat atau nilai tertinggi dahulu. Hal ini sangat penting agar kita memiliki peluang untuk diterima di sekolah tujuan. Misal, kita memiliki nilai 89,05. Bagaimana cara memilih sekolahnya? Nah, misalkan di sini kita punya gambaran, ada 3 sekolah yang ingin kita tuju. Yaitu yang pertama, sekolah A, ini memiliki nilai tertinggi 95 dan nilai terendahnya 89. Sekolah B memiliki nilai tertinggi 91, nilai terendahnya 83. Kemudian nilai untuk sekolah C, nilai tertingginya 93 dan nilai terendahnya 87. Maka kita bisa fokus ke nilai terendahnya. Nah,
89,05 ini kita bisa mencoba terlebih dahulu, yaitu untuk mengambil di sekolah A yang menjadi pilihan pertama, karena kita masih ada kemungkinan untuk diterima di sekolah A. Nah, namun apabila setelah kita mendaftar ada nilai yang lebih tinggi, nah pasti kita akan turun ke sekolah bawahnya. Nah, kita lihat untuk sekolah B dan sekolah C. Nah, di sini untuk pilihan kedua kita bisa memilih sekolah C. Karena di sini nilai terendahnya 87. Kalau kita turun dari sekolah A, paling tidak kita masih bisa di sekolah C. Kemudian baru yang ketiga kita pilih sekolah B. Jadi urutannya nanti adalah kita pilih sekolah A, C, baru kemudian B. Kalau kita tidak diterima sekolah A, kita masih bisa paling tidak diterima di sekolah C. Kalau kita tidak bisa diterima di sekolah C, paling tidak nanti kita bisa diterima di sekolah B. Selanjutnya, bagaimana jika nilainya sama? Jika nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan indeks sekolah asal. Nah, jadi itu dilihat dari indeks sekolah asalnya terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika masih sama? Jika jumlah nilai akhir dan indeks sekolah asal masih sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rata nilai rapor mata pelajaran. Urutannya mulai dari PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, baru Bahasa Inggris. Kemudian bagaimana jika masih sama lagi? Jika jumlah nilai akhir, indeks sekolah asal, dan urutan perolehan rata nilai rapor mata pelajaran masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Jadi siapa yang lebih dulu daftar, dia nanti berada di peringkat atasnya. Kemudian yang terakhir, persiapkan diri dengan baik sebelum mendaftar. Pastikan mendaftar sesuai jadwal yang telah tersedia. SMA dan SMK jadwalnya berbeda. Jadi kalau kita lihat untuk SMA dan SMK ini jadwalnya untuk prestasi akademik berbeda. Untuk SMA ini tanggal 18 sampai 19 Juni 2024. Kalau untuk jenjang SMK itu tanggal 3 sampai 4 Juli 2024. Kemudian yang kedua, pastikan kita sudah memiliki data NISN, tanggal lahir, PIN peserta, dan tanggal penerbitan KK atau domisili. Kita bisa mencatatnya karena nanti sebelum mendaftar pasti akan diminta memasukkan identitas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pastikan kita sudah memiliki sekolah tujuan agar tidak bingung ketika memilih sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk PPDB Jatimnya tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.